Sekolah Dasar Negeri Lete Engge. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Margareta Lalimalo SPD, nomor UKG 2015015361113. Saya mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 dari LPTK Universitas Nusa Cendana Kupang. Saya adalah guru SD Negeri Lete Engge, Kecamatan Bebewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada hari ini, Rabu tanggal 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 6 SD Negeri Lete Engge guna memenuhi tugas uji kinerja. Demikian perkenalan saya ucapkan limpah terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Terima kasih, silakan duduk. Apa kabar hari ini anak-anak hebat? Baik, luar biasa. Terima kasih. Sudah sarapan tadi pagi? Sudah. Siapa yang sudah sikat gigi tadi pagi? Coba angkat tangan. Ya, semua sikat gigi pasti. Demi kebersihan kita harus sikat gigi, kita mandi. Kalau kita mandi pakai apa? Sabun. Ya, pintar sekali. Ya, semua itu kita harus lakukan demi kebersihan tubuh kita. Nah, karena kita sudah luar biasa pagi ini, kita mau belajar, maka sebelum kita mengawali kegiatan kita harus bersyukur kepada Tuhan. Untuk itu, saya percayakan anak Esta untuk mengantar kita dalam doa. Silakan, Nak. Teman-teman, mari kita berdiri semua, kita berdoa. Terima kasih Tuhan sudah menjaga kami dari malam tadi hingga pagi ini. Pagi ini kami memulai pelajaran kami. Sertai kami ya Tuhan. Amin. Terima kasih, Nak Esta. Silakan duduk. Kita menyanyi dulu salah satu lagu nasional, lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Baik, silakan duduk anak-anak. Untuk itu, Ibu absen kalian dulu. Agustinus Malo, Hadir, Bu. Ardita Billy, Hadir, Bu. Elizabeth Rende, Estefania Francisca Billy, Hadir, Bu. Ferry Sistra Tamina, Hadir, Bu. Jennifer Prasasti Dona, Hadir, Bu. Jonianus Umbu, Hadir, Bu. Clemencia Bulu, Hadir, Bu. Maria Bora, Hadir, Bu. Marcelina Winiluna, Hadir, Bu. Mensia Laina, Hadir, Bu. Nosianto Bora, Hadir, Bu. Risnawati Ngongo, Hadir, Bu. Vesmas Vita, Hadir, Bu. Yusmina Lady. Hadir, Bu. Baik, hari ini hadir semua ya anak-anak. Iya, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran kita, masih ingat pelajaran kita yang lalu? Masih. Masih
Masih ingat lagu menanam jagung? Masih. Ya, kita berdiri lagi. Kita menyanyi lagu menanam jagung. Ayo kawan, 1, 2, 3. Ayo kawan, kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulku, ambil paculku, kita bekerja jemput-jemput. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, warnanya longgar, jagungku tanam. Beri pupuk supaya subur, tanamkan benih dengan teratur. Jagungnya besar, lebar warna, bentuk-bentuknya bagi semua. Cangkul, cangkul, aku gembira menanam jagung di kebun kita. Tepuk tangan. Kita semangat menyanyikan lagu menanam jagung. Silakan duduk. Ya, dari lagu tadi, tanaman apa yang ada dalam lagu tadi? Jagung. Jagung. Nah, jagung. Jagung itu kita lihat sehari-hari atau ada yang tidak pernah lihat? Lihat. Siapa yang biasa makan jagung di rumah? Ya, semua makan jagung. Ibu juga makan jagung. Nah, jagung itu kita tanam di mana, anak-anak? Di kebun, ya. Kita tanam jagung di kebun. Baik. Anak-anak, itu pelajaran kita yang lalu. Dan hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Jadi, jagung itu adalah makanan pokok kita orang Indonesia. Khusus kita di Sumba itu biasa kita tanam jagung, kita makan jagung. Itu makanan pokok kita. Ini pembelajaran kita hari ini. Topik pembelajaran kita adalah apa, anak-anak? Tumbuhan sahabatku. Tumbuhan sahabatku. Ya, anak-anak, itulah topik pembelajaran kita hari ini. Tumbuhan sahabatku, yaitu tema berapa, anak-anak? Tema 1. Tema 1 itu judulnya apa? Selamatkan makhluk hidup. Ya, anak-anak, silakan lihat buku siswa, buka buku siswa anak-anak sekalian. Ya, anak-anak, jadi hari ini kita lihat di buku siswa, pembelajaran kita pada hari ini adalah perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Nah, itu pokok pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita yaitu melalui mengamati video pembelajaran tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan, siswa mampu menganalisis cara perkembangbiakan pada tumbuhan dengan benar. Yang kedua, anak-anak, tujuan pembelajaran kita melalui kegiatan mengamati video pembelajaran dan berdiskusi tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan, siswa mampu menyusun laporan yaitu dalam bentuk tabel dengan benar. Jadi kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Di buku siswa sudah jelas, anak-anak, di halaman yang ke-5. Halaman yang ke-5, di situ tentang apa, anak-anak? Bunga, ya. Bunga itu sangat penting untuk tumbuhan, karena bunga itu adalah alat perkembangbiakan pada tumbuhan.
Nah, sebelum kita jauh belajar tentang bunga, kita akan menyimak sebuah video pembelajaran. Anak-anak perhatikan ya. Coba perhatikan bunga-bunga ini, indah sekali bukan? Tunggu dulu, ternyata selain indah dipandang, bunga juga memiliki fungsi sebagai alat pengembang tumbuhan loh. Penasaran? Yuk kita amati pengembang generatif pada bunga apel berikut ini. Perhatikan bunga apel ini teman. Kita akan melihat bagaimana pengembangan generatif yang terjadi pada tumbuhan apel. Agar lebih mudah memahaminya, proses pengembangbiakan generatif akan dibagi menjadi 8 adegan. Tekan satu persatu berurutan untuk mengetahui proses pengembangbiakan generatif pada tumbuhan. Tekan tombol di ujung kanan apabila kamu ingin melihatnya secara otomatis. Proses perkembangbiakan diawali dengan jatuhnya serbuk sari di kepala puting. Proses ini biasa disebut dengan penyerbukan. Serbuk sari kemudian berkecambah membentuk bulu serbuk sari. Di dalam bulu serbuk sari tersebut terdapat satu inti vegetatif dan 2 inti generatif. Selanjutnya, bulu serbuk sari membentuk saluran menuju ruang bakal biji dengan inti vegetatif sebagai penunjuk jalan. Setelah sampai di dalam bakal biji, maka inti vegetatif akan mati. Setelah inti vegetatif mati, kedua inti generatif bergerak dan melakukan pembuahan. Inti generatif pertama akan membuahi sel telur untuk menghasilkan zigot. Sedangkan inti generatif kedua akan membuahi inti kandung membaga sekunder untuk menghasilkan endosperma. Endosperma ini berfungsi sebagai cadangan makanan bagi calon individu baru. Selanjutnya, zigot akan berkembang menjadi embrio dan embrio tersebut akan berkembang menjadi biji. Biji tersebut dilindungi oleh dinding bakal buah. Setelah pembuahan selesai, benang sari, mahkota, dan kelopak bunga akan layu kemudian gugur. Bakal buah yang mengandung biji berkembang menjadi buah. Biji dari buah apel ditanam, kemudian akan tumbuh menjadi tanaman baru. Ya, anak-anak, itulah video yang kita sudah simak tadi. Kita akan melihat tentang apa isi dari video tadi. Anak-anak, apa yang anak-anak sudah lihat di video tadi? Bunga. Apa? Bunga. Bunga. Apa lagi? Apa lagi yang anak-anak lihat dalam video tadi itu? Bakal biji. Ada bakal biji. Apa lagi? Apa? Nah, dalam video tadi dia berbicara tentang apa anak-anak? Tentang perkembangbiakan apa? Generatif. Pada? Tumbuhan. Pada apa? Tumbuhan. Ya, pada tumbuhan. Jadi, dalam video tadi itu kita melihat atau menyimak tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Nah, anak-anak, itu video tadi yang anak-anak sudah simak. Jadi sebentar, kalau mengerjakan soal LKPD dari video tadilah yang kita akan ingat untuk bisa mengerjakan LKPD. Nah, sebelum kita masuk pada diskusi, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang bunga. Kita semua lihat di depan ada gambar apa itu anak-anak? Bunga. Ada gambar bunga. Nah, itu adalah bunga sempurna.
Nah, anak-anak, selain dari bunga tadi, di sini ada bunga. Perhatikan ini anak-anak. Di sini ada bunga. Nah, ada yang sudah mekar, ada yang belum mekar, ya. Nah, perhatikan. Ini warna apa anak-anak? Merah. Ya, ini warna merah. Lalu ini apa ini nih? Daun. Warna apa? Hijau. Ya, pintar sekali. Tepuk tangan dulu anak-anak. Jadi ini bunga yang sudah mekar. Ada yang tahu apa namanya bunga ini? Bunga kembang sepatu. Jadi bunga ini bunga sempurna. Di sini kenapa dikatakan sempurna? Karena dia memiliki alat kelamin yang lengkap. Ada 2 alat kelamin, yaitu kelamin. Ada yang tahu anak-anak? Kelamin apa saja? Jantan. Dengan Betina. ya, ada kelamin jantan dan kelamin betina. Nah, untuk itu kita akan melihat bagian-bagian bunga. Perhatikan dulu anak-anak. Coba baca nomor 1 itu Rasti. Benang sari fungsinya alat perkembangan perkembangbiakan jantan. Ya. Jadi benang sari berfungsi untuk perkembangbiakan jantan, alat perkembangbiakan jantan. Nah, itu benang sari. Jadi kelamin jantan itu adalah benang sari. Yang kedua, coba baca itu Esta. Putik fungsi alat perkembangbiakan betina. Ya, putik fungsinya alat perkembangbiakan betina. Yang ketiga, baca rame-rame. Coba. Mahkota fungsinya untuk membantu Penyerbukan, baca semua. Mahkota fungsinya menarik serangga untuk membantu penyerbukan. Jadi mahkota, kita lihat di sini ini yang namanya mahkota, ini yang indah ini. Ya, ini. Ini yang dinamakan mahkota anak-anak. Nah, kenapa dinamakan mahkota? Karena dia sangat indah. Inilah yang memperindah bunga sehingga menarik perhatian serangga, sehingga menghinggapi bunga ini, lalu terjadilah proses penyerbukan. Nah, yang berikut, yang keempat, kelopak. Fungsinya melindungi mahkota saat kuncup. Ya, mahkota. Di sini ada mahkota. Ini anak-anak. Ya, ini mahkota. Ini yang apa? Kelopak yang dinamakan kelopak. Jadi dia melindungi bunga ini. Sebelum kuncup, dia lindungi dulu. Nah, kalau sudah sampai saatnya dia mau kuncup, ini akan mekar menjadi seperti ini. Ya. Itu yang keempat. Yang kelima anak-anak, ada bakal biji atau buah. Itu terdapat di dalam bunga, tempat terjadinya pembuahan. Yang keenam, tangkai bunga fungsinya penopang bunga atau penghubung ranting dan bunga. Yang ketujuh, dasar bunga fungsinya tempat melekatnya bunga. Nah, itulah bagian-bagian bunga. Jadi anak-anak, kita tahu bahwa perkembangbiakan generatif pada tumbuhan itu adalah terjadinya tumbuhan baru yang didahului dengan perkembangbiakan penyerbukan, terjadinya penyerbukan, yaitu peristiwa jatuhnya serbuk sari ke Baturi. apa? Baturi. Ya. Jadi awal penyerbukan itu terjadi jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Itulah proses yang terjadi pada tumbuhan. Jadi alat untuk perkembangbiakan pada tumbuhan itu adalah bunga.
bunga sangat penting untuk tumbuhan. Baik anak-anak, inilah materi kita hari ini. Untuk itu kita akan masuk pada pengerjaan LKPD. Ya. Jadi kita hari ini khusus membahas tentang bagian-bagian bunga dan proses penyerbukannya. Jadi anak-anak sudah tahu bagaimana proses penyerbukan daripada bunga tadi. Ibu sudah jelaskan semua, jadi kita mengerjakan LKPD ini. Nah, sekarang anak-anak masuk dalam kelompok diskusi. Silakan. Seperti kelompok yang sudah Ibu bentuk pada pelajaran kali lalu. Silakan. Waktu kita 15 menit. Lihat di LKPD itu ada nama-nama anggota kelompok. Silakan tulis nama. Silakan mengerjakan sesuai petunjuk yang ada di LKPD. Anak-anak baca. Ya, anak-anak perhatikan di LKPD itu ada petunjuk cara mengerjakannya. Jadi anak-anak membaca soal, lalu perhatikan gambar yang ada. Jadi gambar yang ada itu digambarkan pada kolom pertama. Ya, silakan digambarkan di situ. Di buku siswa juga ada bunga, tinggal kita lihat di buku siswa. Ya, anak-anak. Ya, silakan. Perhatikan itu bunga digambarkan, lipat saja. Ya, silakan. Ya. Kelompok 1 ada ketemukan kendala? Tidak. Ya, silakan. Ya. Perhatikan baik-baik bagian-bagiannya dan tuliskan nama bagian-bagian bunga itu. Nah, kalau sudah selesai di kolom pertama, maka kita akan menjelaskan cara penyerbukannya di kolom kedua. Seperti yang kita sudah simak di video tadi dan penjelasan Ibu tentang bagian-bagian bunga dan proses penyerbukannya. Ya. Halo kelompok 2. Hai. Iya. Kelompok 1. Halo. Hai. Silakan. Tidak ada kendala? Tidak ada. Sudah? Silakan. Kelompok 2 sudah? Belum.
Belum. Sudah? Belum. Sudah, kelompok 1 sudah, kelompok 2 kemana? Kelompok 3? Kelompok 2, kelompok 3 sudah, kelompok 2 bagaimana? Sudah? Belum. Ya. Kalau diskusinya sudah selesai, kita akan mempresentasikan hasil diskusi kita. Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Ya. Baik. Nah, duduk agak menyamping sedikit supaya nanti bisa lihat teman masih dalam posisi diskusi kelompok. Jadi agak menghadap teman yang membelakang ini. Agak sedikit kasih C. Jadi nanti perhatikan teman yang presentasi sebentar. Jadi kalau teman presentasi, kalau ada pertanyaan atau ada tanggapan silakan menanggapi ya. Ya. Kelompok berapa yang sudah siap? 1. Ya, silakan kelompok 1 maju presentasikan hasil diskusinya. Proses penyerbukan diawali dengan jatuhnya serbuk sari di kepala putih. Di dalam setiap serbuk sari tersebut terdapat sel kelamin jantan atau spermatozoid yang akan bersatu dengan sel telur. Setelah itu, sel kelamin jantan akan bersatu dengan sel telur di dalam ruang bakal biji. Proses ini disebut dengan pembuahan. Ya. Gambarnya sudah selesai? Sudah. Coba tunjuk di teman-teman gambarnya. Iya. Sudah lihat anak-anak? Sudah. Iya. Ada tanggapan dari kelompok lain? Ada yang mau bertanya atau ada yang beri tanggapan? Saya mau bertanya. Oh, silakan. Nama siapa ini? Riz, silakan. Terima kasih kelompok 1 yang melaporkan hasil diskusinya. Saya mau bertanya, apa nama kelamin jantan pada bunga? Ya, itu pertanyaan dari kelompok 2. Atas nama Riz. Dia bertanya apa nama alat kelamin jantan pada bunga. Bagaimana kelompok 1? Ada yang bisa menjawab? Teman kelompoknya Rasti ada yang bisa menjawab? Ada. Ya. Nama siapa, Ma? Fesmas, ya. Fesmas mau menjawab pertanyaan dari Riz. Silahkan, Fesmas. Terima kasih untuk kelompok 2 yang telah bertanya. Jadi, pertanyaan tadi dari kelompok 2, alat kelamin jantan pada bunga itu namanya apa? Nah, apa nama kelamin jantan pada bunga? Itu pertanyaannya. Kira-kira jawabannya dari kelompok 1 apa? Apa nama kelamin jantan pada bunga? Pesmas?
Apa? Iya, serbuk sari. Jadi alat kelamin jantan pada bunga adalah serbuk sari. Bagaimana kelompok 2? Sudah puas dengan jawaban dari kelompok 1? Sudah. Iya. Nah, masih ada pertanyaan lain? Tidak ada? Tidak ada lagi? Iya. Baik, kelompok 1 itu hasil diskusi dari kelompok 1. Kita tepuk salut dulu untuk kelompok 1. Tepuk salut. Ding ding. Tong tong. Ding dong. Terima kasih jus. Iya, terima kasih kelompok 1. Silakan duduk. Kelompok 2. Silakan. Proses penyerbukan diawali dengan jatuh serbuk sari di kepala putih. Di dalam setiap serbuk sari tersebut terdapat sel kelamin jantan atau spermatozoid yang akan bersatu dengan sel telur. Setelah itu sel kelamin jantan akan bersatu dengan sel telur di dalam ruangan bakal biji. Proses ini disebut dengan pembuahan. Iya. Bagaimana gambar bunganya sudah? Sudah. Coba kasih tunjuk di teman-teman. Iya, sudah lihat teman-teman? Sudah. Iya. Kelompok 2 sudah melaporkan hasil diskusinya. Bagaimana kelompok lain? Ada tanggapan? Ada yang mau bertanya? Saya dulu. Iya, silakan kelompok berapa, Ma? Kelompok 3. Nama siapa? Yuristo. Yuristo, silakan. Mau bertanya apa? Terima kasih kelompok 2 yang melaporkan hasil diskusinya. Saya mau bertanya apa nama alat kelamin betina pada bunga. Iya, pertanyaannya kelompok 2, apa nama alat kelamin betina pada bunga? Itu pertanyaan dari kelompok 3. Bagaimana kelompok 2? Ada yang bisa menjawab? Yang menjawab pertanyaan dari kelompok 3 untuk kelompok 2. Saya Bu. Silakan. Terima kasih kelompok 3 yang bertanya. Jawabannya adalah kepala putih. Ya, bagaimana kelompok 3? Sudah puas dengan jawaban dari kelompok 2? Sudah. Iya. Jadi jawaban dari kelompok 2 adalah alat kelamin betina pada bunga adalah kepala putih. Jadi kepala putih jawabannya ya. Nah, terima kasih kepada kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Masih ada pertanyaan lain? Tidak ada lagi? Tidak ada ya. Tepuk salut dulu untuk kelompok 2. Tepuk salut. Ding ding. Dong dong. Ding dong. Terima kasih jus. Iya. Silakan duduk kelompok 2. Kelompok 3. Proses penyerbukan diawali dengan jatuhnya serbuk sari di kepala putih. Di dalam setiap serbuk sari tersebut terdapat sel kelamin jantan atas spermatozoid yang akan bersatu dengan sel telur. Setelah itu sel kelamin jantan akan bersatu dengan sel telur di dalam ruang bakal biji. Proses ini disebut dengan pembuahan. Iya. Itu hasil diskusi dari kelompok 3. Gambar bunganya coba tunjukkan. Sudah lihat teman-teman? Sudah. Iya. Baik. Ada tanggapan dari kelompok lain? Ada yang mau bertanya? Saya ini. Iya, silakan. Nama siapa ini? Yusmina, silakan. Terima kasih kelompok 3. Saya mau
Terima kasih kelompok 3, saya melaporkan hal diskusinya. Terima kasih kelompok 3, saya ingin bertanya apa nama bagian bunga yang memperindahkan bunga? Ya, pertanyaan dari kelompok 1, apa nama bagian bunga yang membuat bunga itu indah? Kelompok 3, bagaimana? Siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan. Nama siapanya? Mensi, silakan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Terima kasih kelompok 1 yang bertanya. Jadi namanya bagian bunga membuat bunga kelihatan indah adalah mahkota. Iya. Jadi yang membuat bunga itu indah namanya mahkota. Itulah jawaban dari teman kelompok 3. Bagaimana kelompok 1 yang bertanya? Sudah dengar jawaban dari kelompok 3? Sudah. Ya, baik. Masih ada pertanyaan lain? Tidak ada. Tidak ada lagi ya. Kelompok 3 terima kasih sudah melaporkan hasil diskusinya. Tepuk salut untuk kelompok 3. Tepuk salut. Ting ting, tong tong, ting tong. Terima kasih Jus. Iya. Terima kasih kelompok 3. Silakan duduk. Kembali posisi semula. Kita duduk kembali posisi semula. Kita kerjakan soal mandiri. Perhatikan itu buku. Silakan kerja. Jadi nanti soal mandirinya ini adalah pilihan ganda. Jadi pembelajaran yang kita pelajari tadi anak-anak perhatikan di sini. Mensi, perhatikan. Ahli, perhatikan dulu. Jadi soal mandirinya ini adalah pilihan ganda. Jadi langsung disilang saja di soal ini jawabannya ya. Baca baik-baik soalnya, pilih jawabannya dan silang mana yang anak-anak anggap paling benar. Ya, bisa mengerti? Bisa. Waktu kita 5 menit saja ya. Silakan. Langsung silang di soal itu. Langsung silang di baca dulu. Baca dulu nomor 1. Nomor 1 di situ. Baca soalnya. Jangan lupa tulis nama di bagian atas itu ada poluisasi itu. Nomor 1 apa? Dan jawaban nomor 1.
Sudah? Sudah? Sudah. Yang lain sudah? Sudah. Baik, kalau sudah silakan kumpul di meja ibu. Mari. Sudah semua? Sudah. Baik, terima kasih sudah mengerjakan mandirinya evaluasi kita tentang pembelajaran kita hari ini. Dan ibu akan menilai, mengambil nilai dan nanti ibu akan sampaikan hasilnya. Baik anak-anak, setelah sudah mengerjakan soal evaluasinya, jadi pembelajaran kita hari ini itu tentang bunga. Jadi bunga itu sangat penting untuk tumbuhan. Kenapa dia penting? Itu karena alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Agar menghasilkan tanaman baru, maka awalnya itu dari bunga tadi. Dari bunga tadi ini. Siapa yang masih ingat apa nama alat kelamin jantan pada bunga? Siapa yang ingat? Tadi yang sudah disampaikan oleh kelompok teman kelompok kalian yang sudah menjawab pertanyaan dari kelompok lain tadi. Apa nama kelamin jantan pada bunga? Pasti? Apa kelamin jantan pada bunga? Kuat. Serbuk sari ya. Kalau kelamin jantan apa? Kelamin betina? Kepala putih. Nah, yang membuat bunga itu indah, sehingga menarik perhatian dari serangga, sehingga serangga itu mendekati dia dan terjadi proses penyerbukan itu apa? Apa namanya? Mahkota ya. Jadi itulah bagian-bagian bunga anak-anak yang kita pelajari hari ini. Nah, anak-anak, kalau ketemu bunga di jalan atau di mana saja jangan kita petik. Ya, tidak boleh kita petik. Jadi kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah perkembangbiakan generatif pada bunga itu melalui proses penyerbukan dan pembuahan yang terjadi pada salah satu tumbuhan dengan jatuhnya serbuk sari di kepala putih. Itulah awal proses terjadinya penyerbukan. Nah, itulah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Bunga sangat penting untuk tumbuhan. Baik anak-anak, dengan berakhirnya kesimpulan ini, maka pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Nah, sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita berdiri semua dulu. Kita tepuk PPK dulu. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya, ulang lagi satu kali. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Iya, terima kasih. Pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Kita menyanyi lagi dulu lagu dari Sabang sampai Merauke.
Dan setelah itu kita akan kembali ke rumah kita masing-masing. Baik. Nah, anak ini Esta, ayo maju ke depan untuk pimpin teman-teman menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Posisi berdiri yang sopan kalau kita menyanyi lagu nasional. Silakan. Dari Sabang sampai Merauke 3. Dari Sabang sampai Merauke berjajah pulau-pulau sambil menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Tetanggul. Ya, terima kasih Nak Esta. Silakan duduk. Nah, rapikan buku anak-anak. Kita akan menutup pembelajaran kita dengan berdoa. Rapikan, simpan dalam tas. Ya, baik. Silakan berdiri. Saya percayakan anak plastik untuk antar kita dalam doa penutup. Baik. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah belajar. Sekarang kami mau pulang. Jaga kami Tuhan hingga tiba di rumah kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Terima kasih anak-anak. Silakan duduk. Anak Rasti sudah membawa kita dalam doa. Ya, baik anak-anak. Pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Silakan salam kepada ibu dan silakan keluar.